Halo guys, come back to my vlog. I'm MC Nurda from Pekalongan. Kalian tahu nggak sih apa itu pasar modal syariah dan apa keuntungannya kita jika investasi di pasar modal syariah? Let's watch. Masih belum tahu apa itu pasar modal syariah? Oke, saya jelasin. Pasar modal syariah atau syariah capital market merupakan tempat bertemunya antara orang yang kelebihan dana atau disebut sebagai seorang investor dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang sudah go public, di mana di sini terjadi suatu transaksi efek yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kalian pasti tahu kan ketentuan syariah itu apa aja? Oke, kita tahu bahwa ketentuan syariah itu ada maisir, goror maupun riba. Perusahaan go public sendiri merupakan perusahaan yang sudah dijual sahamnya di pasar modal syariah. Nah, contoh dari perusahaan go public kita tahu itu ada Garuda Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Negara Indonesia atau BRI, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Indonesia. Seperti yang kita temui di keseharian kita online. Apa keuntungan kita investasi di pasar modal syariah atau syariah capital market in Indonesia? Let's watching again. So guys, kelebihan dari pasar modal syariah itu saham-saham yang dijual di pasar modal syariah sudah sesuai dengan ketentuan DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional, di mana kita tahu saham-saham yang dijual di pasar modal syariah sudah terfilter, terscreening oleh DSN, di mana dari segi bisnis maupun dari segi performa dari perusahaan tersebut. Bagaimana sih DSN itu men-screening saham-sahamnya agar sesuai dengan ketentuan syariah? Nah, kriteria hasil saham screening dari seorang dewan DSN MUI itu hasilnya saham-saham syariah tersebut memenuhi paling enggak nih 3 kriteria. Kriteria yang pertama itu bisnis dari seorang perseroan atau emiten tersebut itu tidak boleh, misalkan itu kita jangan bisnis seperti minuman keras, kemudian bisnis yang riba misalkan bunga bank dan sebagainya. Intinya jauhilah maghrib atau horor, maisir dan juga riba. Itu kriteria yang pertama. Kemudian gimana sih kalau kriteria yang kedua? Nah, kriteria yang kedua itu suatu saham dikatakan syariah sesuai dengan screening hasil MUI atau DSN-nya itu bahwa performa dari emiten yang go public tersebut itu ya kita tahu bahwa hutang dari perusahaan tersebut tidak boleh lebih dari 45% daripada aset. Nah, selain dilihat dari sektor agamanya juga, ini juga mungkin kita tahulah bahwa jika suatu saham atau perusahaan emiten itu sebagai business as usual itu memiliki hutang yang lebih besar daripada aset, itu mungkin jika terjadi default atau seorang kebangkrutan, maka perusahaan tersebut tidak bisa membayar kepada shareholder-nya atau pemegang. Bagaimana sih kriteria yang ketiga? Nah, kriteria saham yang ketiga itu yang sesuai dengan DSN itu bahwa laba dari perusahaan emiten tersebut tidak boleh dari 10% unsur non halalnya dari laba yang didapatkan perseroan. Jadi, ketika ada suatu emiten go public yang laba komposisinya non halal itu lebih dari 10%, maka itu tidak termasuk yang saham syariah. Karena harus sesuai dengan berbagai macam kriteria tersebut, berbagai securities di pasar modal hasil screening dari DSN ini otomatis sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Pasti juga sudah aman dan juga trusty. Guys, gimana? Apakah kalian sudah tertarik untuk investasi di pasar modal atau masih belum tahu juga apa itu pasar modal? Kepoin aja ke Gisbin Pekalongan di lantai 4.